Selamat pagi. Selamat pagi. Masya Allah. Kalau sudah begini aman sudah. Ya. Oke. Kita coba tes tepuk tangannya dulu. Coba 1, 2, 3. Tepuk tangannya dulu. Gitu. Oh. Oke. Sip. Kita awali dengan ini dulu. Oke, Wahid, dengarkan. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, semuanya berbunyi. Ayo teman-teman, kita akan bersiap mulai. Sama-sama ya, bisa ya? Oke, bisa ya? Tepuk 1 jari, 2 jari. Oke. Tes dulu. Tepuk 1 jari. Masa 1 jari bunyi? Baru saya dengar di sini 1 jari bisa bunyi. Ya. Oke. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, semuanya berbunyi. Wahai teman-teman, kita akan siap mulai. Oke, kita mulai ya. Siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan para dewan guru, ada Kanda Hajah Murniati, ada Kanda Ustadz Mistul Hakim, ada Kanda Khalid, dan Ustadz dan Ustazah yang berbahagia, adik-adikku, anak-anakku, siswa-siswi SMA 8 Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini menjadi pagi hari yang menyenangkan. Kira-kira ada yang tahu kenapa kita senang hari ini? Satu, karena kita masih hidup. Kira-kira kalau kita sudah mati, bisa senang? Oke, good. Tapi hari ini kita senang karena kita masih hidup. Ada yang lain? Sehat. Masya Allah. Hari ini kita berbahagia karena kita sehat. Kira-kira kalau sakit bisa ke sekolah? Kira-kira kalau kita sudah sakit parah, ya, bisa beraktivitas? Tidak bisa. Maka pantas kita bahagia pagi hari ini. Ada yang lain? Kenapa kita harus bahagia? Kenapa? Kenapa? Diberikan kesempatan. Adik-adik, subhanallah. Nih, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anda diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kesempatan untuk bisa belajar ilmu pengetahuan. Adik-adik, tidak semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan seperti teman-teman. Banyak orang-orang di sana, di pinggiran sana yang ingin sekolah, ingin menuntut ilmu, tetapi apa daya, kesempatan itu mereka tidak dapatkan. Kesempatan itu mereka tidak peroleh. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada adik-adik, ya. Terutama karena adik-adik ini mahasiswa-siswa baru, siswa-siswi yang baru, maka ini adalah kesempatan yang luar biasa. Maka patut kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, karena ini kesempatan langka, karena ini adalah kesempatan emas bagi adik-adik, maka pesan saya, pesan Bapak, jangan menyia-nyiakan waktu Anda. Jangan membuang kesempatan ini dengan tidak bermakna.
Jangan sampai ananda semua yang kedatang ke sini justru nanti akan menjadi orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak bisa mengoptimalkan kesempatan. Tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada. Adik-adik, ada satu mahfuzat. Kalau kita dulu di pondok pesantren itu belajar, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang menyia-nyiakan kesempatan menuntut ilmu, sudah ada kelasnya, sudah ada gurunya, sudah ada tempatnya, sudah ada peluang untuk dia sekolah, ternyata dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak mau belajar yang tekun, dia tidak manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Apa kata ulama? Fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Kasih dia 4 kali takbir. Takbirkan dia 4 kali takbir. Apa maknanya 4 kali takbir? Apa maknanya 4 kali takbir? Orang itu sudah meninggal. Adik-adik, mau hidup apa meninggal dunia? Adik-adik, saya ini mau bertanya, Anda ini mau hidup atau mati? Anda mau hidup atau mati? Kalau orang hidup, selalu dia berusaha, selalu dia berikhtiar, selalu kalau ada kesempatan menuntut ilmu, maka dia akan terus menuntut ilmu, menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang harus kita syukuri. Maka jangan lupa untuk kita terus bersyukur kepada Allah, karena kita yakin, adik-adikku yang dimuliakan Allah, bila mana kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai malas bersolawat. Jangan sampai kita tidak mau bersolawat. Jangan sampai adik-adik bosan untuk bersolawat. Karena yakin, adik-adikku yang dimuliakan Allah, yang namanya orang belajar pasti ada tantangannya, ada cobaannya, ada ujiannya. Tetapi dalam Islam, salah satu di antara cara untuk memudahkan hidup kita, untuk bisa kita mendapatkan kemudahan di dalam menjalani kehidupan, salah satunya adalah memperbanyak bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita awali dengan solawat bersama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Sama-sama, ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya
Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyadu ya mumajjad ya imam al-qiblataini. 1, 2, 3. Ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Sallu ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apa kabar semua? Sehat? Adik-adik sehat? Kalau sehat kita lanjut. Oke? Kalau sakit kita berhenti. Adik-adikku yang dimuliakan Allah SWT, menuntut ilmu adik-adik adalah merupakan kewajiban bagi kita semua. Ya, wajib hukumnya. Artinya apa? Adik-adik jangan hanya kesini itu memandangnya sebagai sebuah kegiatan biasa, sekedar main-main, ketemu teman, ketemu sahabat, banyak teman-teman. Jangan, adik-adik, karena menuntut ilmu adalah ibadah. Maka yang pertama kali yang harus hadir dalam diri kita itu adalah ketulusan niat. Adik-adik ya, ikhlas menuntut ilmu. Jangan kesini itu daripada nganggur di rumah, daripada sepi di rumah, daripada nggak ada teman, udah datang ke sekolah. Bukan. Adik-adik, kita sebagai umat yang beriman, menuntut ilmu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti berpahala. Adik-adik, kira-kira kalau mendapat pahala senang apa tidak? Adik-adik, kalau ini merupakan amal soleh, senang apa tidak? Ingat, karena ini ibadah, ini adalah pahala, ini adalah amal saleh, maka yang paling utama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas sunnah. Saya berangkat ke sekolah, adik-adik begitu mau berangkat, salam sama bapak, sama ibu, kemudian minta, Bunda tolong doain Ananda, Bapak tolong doain saya. Kemudian adik-adik jangan lupa berdoa. Apa doanya kalau keluar rumah? Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Lagi sekali, sama-sama. Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Adik-adik, pertanyaan Bapak, siapa yang tadi pagi mau berangkat berdoa dulu? Alhamdulillah. 1, 2, 3. Semua alhamdulillah. Hebat. Nih, saya bertanya, siapa tadi begitu keluar dari rumah, doa yang tadi dibaca tadi diamalkan? 1, 2, 3. Semua alhamdulillah. Hebat. Ya, kecuali yang belum. Kecuali yang belum. Ingat, kalau belum berdoa berarti setiap kali mau keluar rumah, terutama kalau datang ke sekolah atau ada kegiatan yang lain, tolong sebagai seorang penuntut ilmu, setelah ikhlas dalam hati kita, kemudian kita berdoa begitu kita keluar dari rumah. Adik-adik, menuntut ilmu itu berpahala. Karena itu kita harus benar-benar ikhlas, dan kita harus benar-benar melakukannya sesuai dengan cara-cara yang diajarkan dalam agama. Adik-adik, bila mana adik-adik menuntut ilmu dengan baik,
niatnya sudah ikhlas karena Allah, kemudian di sini sungguh-sungguh yakin orang kalau berilmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, kalau orang berilmu, adik yakin gak dimuliakan oleh Allah? Yakin tidak? Yakin tidak? Adik-adik, kalau saya tidak punya ilmu, tidak bisa berdiri di depan adik-adik. Bayangkan ini guru-guru saya semua. Ustadz Misnul Hakim ini punya catatan yang panjang dengan saya. Ustadz Khalid kemarin datang ke rumah. Afwan Ustadz Istihadi. Ustadz Istihadi juga senior di sini. Ya, subhanallah, beliau-beliau ini tidak mungkin duduk di depan kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan. Adik-adik, orang kalau punya ilmu pasti dihormati, pasti disegani, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu mahfuzat, adik-adik. Mahfuzat itu semacam penyemangat kita, motivasi kita. Apa katanya? Al-alimu kabirun wa in kana hadasa. Orang alim, orang yang punya ilmu, adik-adik, dipandang hebat, disegani, dihormati oleh lingkungannya, oleh masyarakatnya. Walaupun apa? Walaupun badannya kecil, orangnya kecil, orangnya kerempeng, dia tetap dimuliakan, dihormati, disegani. Bukan karena badannya yang kecil, tetapi karena ilmu yang hebat, maka dia dihormati, dimuliakan. Adik-adik, kalau kita ingat almarhum B.J. Habibie, lihat bagaimana B.J. Habibie orangnya. Orangnya kecil, adik-adik, ya. Badannya beliau kecil, pendek juga, ya mirip-mirip saya lah, 11-12. Saya kan nggak tinggi-tinggi amat. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan Pak Zainuri itu tinggi besar, fitnah namanya. Salah, keliru besar. Kenapa? Saya orangnya pendek, cuma agak gemuk sedikit. Ya, itu baru jelas. Jadi kalau nanti adik-adik diceritakan di luar sana, kemarin yang ceramah itu Ustaz Zainuri, yang tinggi besar itu ya, bilang itu salah, itu fitnah. Kalau tinggi besar itu namanya Ustaz Misnul Hakim. Kan begitu? Adik-adik, saya merasakan bagaimana Allah memuliakan saya. Adik-adik, janji Allah itu saya rasakan dalam kehidupan saya. Hampir dalam kehidupan saya seperti ini, adik-adik ya, saya punya sahabat yang luar biasa banyaknya. Saya punya teman, orang-orang yang senang sama saya itu banyak sekali. Adik-adik percaya enggak kalau saya mengatakan hidup saya hari ini dan mungkin ke depannya itu gratis semua? Adik percaya enggak kalau saya hidup itu gratis? Saya enggak bayar apa-apa hidup ini. Lah iya, anak saya deh ya, itu kalau sudah saya jalan kemana-mana, itu banyak orang yang assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian nanti ada yang salaman. Saya makan di mana-mana deh, itu rata-rata gratis, nggak pernah bayar. Padahal saya nggak kenal Ustadz ya nggak tahu saya dari mana kenalnya. Saya subhanallah, sampai anak-anak bilang, bagaimana kalau kita keluar cari makan, cari yang tidak gratis. Saya bingung mau mencari di mana yang tidak gratis. Orang itu cari gratis yang sulit, saya mencari yang tidak gratis itu sulit sekali. Kenapa? Karena mungkin saya sering silaturahim sama mereka, saya sering datangi mereka, sehingga mereka Masya Allah senang luar biasa. Adik-adik, kadang-kadang saya membuat perjanjian sama mereka, boleh nggak kita ngaji tanpa ada makanan? Saya baru berani ngaji kalau tidak makan malam, karena rata-rata kan kajiannya itu malam. Lihat adik-adik hasilnya, perut saya sudah maju nih, orangnya sudah pendek, gemuk lagi, kan bahaya lagi, susah. Maka kita buat perjanjian, boleh kita ngaji tanpa makan, boleh sehari 2 hari. Besoknya dia buatkan makanan yang paling enak. Dia bilang ini hanya keluarnya sekali saja. Walhasil kita makan lagi, enak lagi, lanjut lagi makannya.
Subhanallah, itu yang saya rasakan adik-adik. Hidup saya boleh dikatakan gratis. Kenapa? Karena saya punya teman, punya sahabat yang luar biasa. Bahkan adik-adik, sengaja saya diundang. Diundang untuk apa? Bukan ceramah. Diundang itu untuk makan, Mbak. Ini bukan berarti saya menyentil Ustaz Khalid, bukan. Bukan Ustaz, bukan saya yang jelas, bukan di SMA. Ada yang sengaja mengundang untuk makan. Bayangkan, mengundang untuk makan. Saya katakan, ya Allah, inilah janjimu ya Allah. Ternyata orang memuliakan manusia bukan karena fisiknya yang tinggi besar, tetapi karena ilmu pengetahuan. Karena itu ulama mengatakan, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Orang alim, orang yang berilmu, dihormati, disegani oleh orang lain, walaupun secara fisik dia mungkin kecil, fisiknya mungkin pas-pasan. Kalau nggak percaya, tanya Ustadz Mistul Hakim. Adik-adik, seringkali kita kalau ada acara di rumah, acara di masyarakat, sudah kumpul orang, sudah mau mulai, ini kok jamaah sudah banyak, semuanya sudah siap, mana apa yang ditunggu? Ustadz belum datang. Ya, yang akan memimpin zikir belum datang, yang akan memberi ceramah belum datang, yang punya ilmu tadi belum datang. Subhanallah, kadang-kadang tidak dimulai acara itu karena tadi yang alim itu belum datang. Subhanallah, Dek, saya ini testimoninya supaya adik-adik semangat menuntut ilmu. Saya juga sama dengan adik-adik dulu. Kalau saya berpikir dulu adik-adik, tempat saya sekolah itu bukan seperti ini. Kalau ini terlalu mewah. Bayangkan, adik-adik, saya menuntut ilmu itu di satu pondok, tempatnya terpencil jauh di pinggiran gunung Rinjani sana, di Tanjung, namanya Al-Istiqomah. Adik-adik, itu tidak ada bangunan sama sekali, kecuali bedek-bedek, itu pun terbatas. Tahu di mana kita sekolah? Di bawah pohon mangga. Begitu panas, pindah lagi ke tempat yang lain. Begitu hujan, alhamdulillah libur sekolah. Tapi kenapa ada orang-orang yang secara, ya, kalau kita berbicara terbatas segalanya, aksesnya terbatas, media pembelajarannya terbatas, gurunya tidak hebat-hebat. Kenapa orang itu bisa berjaya? Kenapa bisa bermanfaat? Adik-adik, saya ingin ajarkan kepada adik-adik, ada sesuatu yang tidak boleh hilang di dalam kita menuntut ilmu. Apa itu? Berkah. Adik-adik, yang hilang saat ini di dalam menuntut ilmu adalah keberkahan. Dari mana kita memperoleh berkah menuntut ilmu, adik-adik? Dari hormatnya adik-adik kepada para guru. Hanya itu cara kita untuk mendapatkan keberkahan, yaitu apa? Kita patuh, taat, hormat kepada siapa yang mengajarkan kita. Adik-adik, ini mumpung masih baru nih. Karena orang di zaman modern ini seolah-olah menggampangkan semua. Mentang-mentang akses teknologi sudah canggih. Tema ini kita cari saja. Walhasil apa? Dia seolah-olah tidak perhatian kepada guru tadi, seolah-olah dia tidak hormat, meremehkan gurunya. Kenapa? Karena dia sudah punya akses teknologi. Adik-adik, bukan di situ orang berkah. Makanya coba lihat orang tua kita dulu, orang-orang yang kalau kita sebut sekarang yang jadi pahlawan nasional, ya, sekaliber Maulana Syekh. Kalau kita di sini misalnya Tuan Guru Saleh Hambali, ya, kalau di Kediri itu ada Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi, ada Tuan Guru Abdul Karim, ada Tuan Guru Allahumma Safwan Al-Hakim. Banyak tuan guru. Adik-adik, apakah mereka belajar dulu seperti ini? Tidak. Perangkat pembelajaran tidak ada. RKS nggak pakai, semua nggak pakai. Guru kadang-kadang, mohon maaf, mengajar 3-4 mata pelajaran satu orang. Ngajar bahasa Inggris, dia ngajar kimia, dia ngajar fisika, dia ngajar bahasa Indonesia. Tetapi kenapa murid-muridnya bisa hebat? Ternyata murid-murid itu hormat kepada guru. Adik-adik, kalau kita tidak hormat kepada guru, mau hebat bagaimanapun adik-adik, tidak akan berkah ilmunya, dicabut keberkahan ilmunya.
Itulah yang kita sebut berkah. Itu tidak bisa dipikirkan adik-adik, tidak bisa dilogikakan. Bagaimana? Bayangkan ada orang yang dulu belajarnya hanya bawa tas tuan guru, kok bisa jadi tuan guru? Adik-adik, saya belajarnya itu di bawah pohon, kadang-kadang pindah, kadang-kadang liburnya banyak. Kok bisa? Karena kita sayang sama guru, hormat sama guru, selalu kita memuliakan mereka. Adik-adik, kalau mau berkah ilmunya, berkah itu artinya apa, Dek? Ziyadatun fil khair, atau subutul khairil ilahi, selalu hadirnya kebaikan dalam diri kita, selalu baik kita. Jadi Masya Allah, karena kita hormat kepada guru, yang tadi pelajaran sulit bisa dimudahkan oleh Allah, yang tadinya membingungkan ada cara kita memahami, atau tadi mungkin kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita hormat kepada mereka. Maka hadirin Allah, jangan sampai adik-adik itu merasa hebat, apalagi kadang-kadang ada yang merasa kaya ya, merasa ekonominya lebih, menghinakan teman, menghinakan saudara, bahkan mungkin menghinakan guru. Itu adalah menjadi kelemahan seorang murid penuntut ilmu. Kalau dia sombong dalam menuntut ilmu, merasa lebih hebat, maka yang saya khawatirkan adalah berkah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan mahfuzatnya apa? Wal jahilu sagirun wa in kana syaikha. Orang yang tidak berilmu, adik-adik, ya, orang yang tidak punya pendidikan, tidak punya ilmu pengetahuan, walaupun badannya tinggi besar, orang yang mungkin kelihatannya besar sekali, gagah mungkin, tetapi dia tidak akan dihormati oleh masyarakat, oleh lingkungannya, walaupun badannya besar. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu pengetahuan. Maka adik-adik, tidak ada cara lain saat ini kecuali adik-adik harus benar-benar, kalau belajar itu yang tulus, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan keberkahan, hormati bapak ibu guru. Itu adalah kunci mendapatkan ilmu yang berkah. Dan yang berikutnya adik-adik, belajar itu harus ada ketekunan dan kesungguhan, ya. Jangan menyia-nyiakan waktu adik-adik. Saya merasakan, Dek, ya, dulu saya punya teman banyak sekali. Biasalah kalau kita sekolah itu, ya, ada yang rajin, ada yang tidak, ada yang suka baca buku, ada yang suka diskusi. Ternyata tekun membaca, adik-adik, tidak ada pintu daripada ilmu pengetahuan kecuali adik harus banyak membaca, tekun membaca. Makanya kenapa Al-Quran itu turun dengan ayat pertama Iqra. Ini menunjukkan ilmu pengetahuan itu penting. Adik-adik, kita tidak akan menjadi orang hebat kalau malas membaca. Apalagi kalau di Indonesia ini literasi kita, ya, minat membaca itu rendah sekali. Adik-adik, mohon maaf, jangan sampai kita, ini adik-adik yang baru ini, anak-anakku yang baru di SMA 8 ini, menjadi orang yang malas. Ingat, anak saya baru masuk pondok, ya, baru masuk di MTS. Saya bilang apa? Anak, masa depanmu bukan di bapakmu, tetapi di tanganmu. Begitu saya lepas kemarin. Nah, selamat ya jalan. Apa nasihat bapak? Dia bilang apa? Masa depan saya ada di tangan saya. Luar biasa. Jadi hanya itu yang diingat. Saya sedih juga, ya, karena anak kecil gitu loh. Tapi dia sudah bilang masa depan. Karena Yano namanya, Yano panggilannya. Apa nasihat bapak? Yano, masa depanmu ada di tanganmu. Begitu. Jadi Anda harus rajin, Anda harus sungguh-sungguh. Adik-adik, saya teringat satu ungkapan mahfuzat yang sangat indah sebagai motivasi kita untuk lebih rajin belajar. Mudah-mudahan adik-adik ingat atau pernah mendengar. Ijahad wala taksal wala takun ghafilan. Ya dah, nggak apa-apa. Tapi lanjutin, Dek, lanjutin. Fanada
matul uqba limay yatakasalu. Nggak pernah dengar? Lagi sekali. Ijahad. Apa arti ijahad itu? Ijahad itu berjuanglah, sungguh-sungguhlah, ya. Ijtihad harus sungguh-sungguh berjuang. Kemudian apa? Wala taksal, jangan malas-malasan. Ini kok penuntut ilmu malas-malas, ini pemuda kok masih malas-malas. Masya Allah, kalau model adik-adik mau malas-malas, saya yang khawatirnya itu adalah bagaimana generasi berikutnya. Setelah adik-adik kalau malas, saya pikir tidak ada bangsa yang maju dalam kehidupan ini kecuali di situ ada anak muda yang rajin, yang sungguh-sungguh, yang tidak malas di dalam belajar. Maka kalau sudah memilih SMA 8, komitmennya apa? Harus sungguh-sungguh, harus rajin, nggak boleh malas-malas. Nanti saya mau tanya Ustadz Misnul, kalau ada yang malas-malas kasih tahu saya. Karena saya sudah ceramah di sini masih malas-malas, kita ceramahin lagi. Karena kadang-kadang gini deh. Ada orang yang tadi kita ini kan selalu saya ingatkan mahasiswa atau siswa atau teman-teman, tolong adik-adik harus punya self motivation, motivasi diri. Kalau kita mengharap orang lain, mengharap tetangga, mengharap keluarga, banyak di antara kita keluarganya juga cuek. Banyak di antara keluarganya juga tidak mau tahu. Sudah belajar ada PR apa tidak itu nggak tahu. Karena itu adik-adik, kalau Anda ingin berjaya, masa depan itu ada di tangan adik-adik, maka harus serius, sungguh-sungguh, tidak boleh malas. Itu kata Mahfuzat tadi. Ijtihad wala taksal wala taku ghafilan wala taku ghafilan, jangan lalai. Adik-adik, kalau nanti misalnya ada PR, saya ini sudah pengalaman deh, nyesel sekarang. Saya itu dulu kalau di kelas saya itu rata-rata satu penggarisan habis. Kenapa? Dikasih PR nggak pernah ngerjain. Baru terasa, ya memang karena sulit juga. Matematika, fisika itu kan nggak kita bisa. Ya Allah. Karena waktu itu saya pernah di SMP sebelum masuk pondok. Saya Masya Allah, pagi-pagi sudah, mana PR-nya? Kalau dulu masih enak, adik-adik. Kita dipukul oleh guru dulu itu selalu kita berkata, ya Allah, inilah cara saya untuk mendapatkan kebaikan. Inilah cara saya untuk mendapatkan keberkahan. Ini anak-anak sekarang ini digoret sedikit saja sudah lapor. Lapor kepada bapaknya, lapor kepada ibunya, mentang-mentang bapak ibunya polisi datang ke sekolah. Padahal hanya digoret. Padahal hanya dipukul biasa. Adik-adik, tidak perlu harus semua orang tahu. Ya, tidak ada guru yang niatnya menyakiti adik-adik, itu nggak ada. Cuma kalau adik-adik keliru ada salah, anak-anakku mungkin malas, tidak melaksanakan PR misalnya, wajar dong ditegur. Janganlah sedikit-dikit, kok gurunya dianggap musuh gitu loh. Bagaimana mau berkah hidup kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu kalau kita tidak menghargai, menghormati seorang guru? Maka ingat, tadi mahfuzatnya mengatakan apa? Fanadamatul uqba. Ingat, akibat dari kemalasan, akibat dari kelalaian tadi, apa kata ulama? An-nadamah, penyesalan. Kapan kita menyesal? Di kemudian hari, setelah kita lulus, baru kita mengatakan, kenapa saya dulu nggak rajin? Waktu kuliah baru menyesal, kenapa saya dulu pernah dijelasin ini, kok saya tidak peduli, saya tidak perhatian. Maka adik-adik akan rugi sekali hidupnya. Liman yatakasal, siapa yang menyesal hidupnya? Mereka-mereka yang malas di saat belajar. Oke, tepuk pramu. Siap, supaya nggak tidur.
Masih ingat tepuk pramuka? Kalau gitu ikut. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau yang salah nyanyi di sini. Kita ulang. Siap? Oke. Adik-adik ikuti isyarat tangan saya. Tepuk tangannya itu mengikuti ritme yang ini. Kalau dia semakin atas berarti tepuk tangannya harus lebih kencang dikit. Tengah, pertengahan. Semakin ke bawah berarti tepuk tangannya menyesuaikan. Oke? Siap. Yang salah menyanyi di sini. Oke? Siap. 1, 2, 3. Masa kecil ini? Oke, 1, 2, 3. Okay, good. Good, thank you ya. Ya. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan ilmu, setelah kita ikhlas, kemudian kita hormat kepada guru untuk mendapatkan keberkahan, kemudian kita sungguh-sungguh, adik-adik, yang tidak boleh dilupakan adalah suhbatu ustaz. Adik-adik itu harus kritis kepada gurunya. Kalau adik belum paham, anak-anakku belum paham, tanya. Jangan malas bertanya, jangan malu bertanya. Sudah tahu tidak paham tapi diam saja. Kalau perlu anak-anakku di saat waktu kosong misalnya keluar main, ada waktu untuk diskusi sama bapak ibu guru. Bu, boleh dijelasin lagi enggak? Itu yang hebat. Seorang siswa, siswi yang hebat itu selalu penasaran dia. Dia tidak pernah merasa puas, merasa cukup dengan ilmunya. Selalu dia kalau ada kesempatan maka dia berdiskusi, dia bertanya, bahkan dia minta penjelasan-penjelasan berikutnya. Ya, anak-anakku ya. Jadi jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa cukup. Dan yang terakhir, ya, kalau orang mau sukses, belajar. Adik-adik, belajar itu tidak cukup setahun 2 tahun. Tidak cukup hanya di SMA. Tetapi ingat, agama mengatakan apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Adik-adik, orang menuntut ilmu itu dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Kita harus menuntut ilmu. Maka apa maknanya? Korelasinya, hubungannya dengan adik-adik. Adik-adik, kalau kita saat ini baru kelas berapa ini? Kalau kelas 10 ya? Kelas 10. Anak-anakku, kalau sudah mulai di kelas 10, rajin-rajin. Jangan malas-malas, apalagi berpikir, mohon maaf, mau kawin muda. Ya, nggak jadi dapat ilmu. Karena ini masalah yang real kita hadapi sebagai warga masyarakat NTB, terutama Lombok. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, terkenal sebagai masyarakat yang banyak melakukan pernikahan dini. Ya, kalau dini yang menikah nggak apa-apa, udah dewasa. Ya ini pernikahan dini maksudnya anak-anak masih bangku SMA sudah berpikir menikah. Nih bayangannya adik-adik ya, anak-anakku yang dimuliakan Allah. Kita dulu NTB itu, Lombok itu dikenal dengan apa? Istilah Pulau 1000 Masjid. Sekarang sudah ada tambahan lagi istilah itu. Selain 1000 masjid, Lombok dikenal sebagai istilah Pulau 1000 Janda. Iya. Apa penyebabnya? Ada anak-anak yang masih kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, bahkan mungkin kelas 1, karena dia baru keluar, diajak, oh ketemu teman baru dan lain sebagainya. Apalagi medsos saat ini adik-adik.
Ya, begitu mudah orang chatting, bisa saling kenal dan lain sebagainya. Walhasil yang terjadi kemudian adalah mereka kenalan dan lupa diri. Walhasil terjadi pernikahan. Adik-adik, apa kata ulama untuk mendapatkan ilmu? Ilmu itu tidak dibatasi oleh waktu. Tulu zaman. Waktu menuntut ilmu itu tidak terbatas. Maka jangan menganggap hanya di SMA 8 kita menuntut ilmu, lantas habis itu selesai. Atau mohon maaf selesai ke kuliah selesai. Tidak. Terus ilmu itu dicari dan dicari. Adik-adik, tidak ada orang yang tidak cerdas. Dalam pandangan saya tidak ada orang yang mohon maaf terbelakang. Bodoh itu nggak ada, kecuali mereka tidak mau belajar dan tidak mau memanfaatkan waktunya dengan baik. Karena itu kehidupan kita adik-adik di sini terus kita belajar dan belajar. Terakhir, karena saya harus ke Senggigi, ya, ada acara hari ini, adik-adik saya full sekali. Saya hari ini mengawali tadi kegiatan pagi di mana kita? Masjid Gomong, subuh di situ. Baru saya minta jadwal sama Ustadz Musnul, saya jadwalkan lebih awal. Karena habis ini saya ke Senggigi itu untuk menilai para penyuluh teladan, penyuluh award Kementerian Agama. Nanti balik lagi Jumat, saya Jumatan di Karangjangkong, balik lagi ke Senggigi, malamnya nanti di Bajur, di masyarakat Bajur malamnya untuk pengajian. Adik-adik, yang ingin saya sampaikan apa? Ada satu riwayat sebagai penutup daripada tausiah saya. Adik-adik ingat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu. Ada satu riwayat, ini menarik sebagai motivasi adik-adik. Dulu di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab, adik-adik, di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab sebagai gubernur Mekah, gubernur Madinah. Mohon maaf, bukan gubernur, beliau khalifah. Mohon maaf. Di saat Sayyidina Umar Ibnul Khattab sebagai khalifah, beliau datang ke Mekah mencari gubernur Mekah, yang pada waktu itu gubernur Mekahnya itu dijabat oleh seorang yang namanya Nafi' ibn Harith. Kenapa khalifah turun ke provinsi Mekah pada waktu itu? Adik-adik, beliau khalifah ingin memastikan siapa yang menjadi pemimpin selevel bupati di satu kawasan yang namanya Ahlul Wadi. Ahlul Wadi itu ada satu kawasan, satu kabupaten adik-adik yang tidak punya pemimpin, tidak ada bupatinya. Maka khalifah turun menemui gubernur untuk bertanya, siapa yang dilantik sebagai bupati di kawasan itu. Beliau berdua bertemu di satu kawasan yang namanya Asfan. Adik-adik, alangkah terkejutnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kenapa? Karena gubernur mengatakan, istakhlabtu rajulan bin mawalina, saya sudah melantik seseorang yang dulu pernah jadi budak. Adik-adik, dalam Islam budak itu tidak punya hak. Hak-hak sipilnya sudah tidak lagi. Nggak boleh dicalonkan, mencalonkan, menjabat, itu tidak boleh. Itu aturannya dalam Islam. Sehingga Khalifah Sayyidina Umar Ibnul Khattab kaget, kok bisa seorang budak itu pernah budak menjadi pemimpin, dijadikan sebagai bupati. Apa jawaban gubernur Mekah Allah sebagai jawaban terhadap Sayyidina Umar Ibnul Khattab? Beliau katakan, ya Umar, innahu alimun bi kitabillah. Mohon maaf